Halo kawan-kawan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja milik Jabar dari Korps Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan ke-14 Alfa. Di video kali ini saya akan membahas hal-hal menarik yang dapat menyelamatkan diri kita, orang lain, dan juga harta benda di sekitar kita dari bencana kebakaran. Apa sih itu kebakaran? Meskipun masyarakat luas telah mengetahui apa itu kebakaran, namun kita harus mengetahui apa itu sebenarnya kebakaran. Kebakaran, menurut definisi Standar Nasional Indonesia, adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dan oksigen sehingga menghasilkan panas, nyala api, dan juga cahaya, asap, dan uap air. Peneliti menyimpulkan kebakaran merupakan api yang tidak terkendali dan tidak diinginkan oleh manusia. Kebakaran termasuk dalam keadaan darurat yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, mulai dari harta benda, jiwa, yang banyak deh yang dapat merugikan kita semua. Pada umumnya, kebakaran terjadi secara tidak terduga, meskipun ada yang disengaja. Kebakaran dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah disebabkan oleh alam, dan kedua adalah disebabkan oleh manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh alam, contohnya adalah tersambar petir, gempa bumi, gunung meletus. Yang kedua, kebakaran yang disebabkan oleh manusia itu disebabkan oleh kelalaian manusia sendiri. Maka dari itu, manusia terus berpikir, berinovasi untuk menciptakan fasilitas agar dapat mengurangi terjadinya kebakaran di sekitar kita. Contohnya adalah menciptakan alarm kebakaran. Mengapa alarm kebakaran? Karena alarm kebakaran terbukti dapat mengurangi persentase terjadinya kebakaran di seluruh dunia ini. Karena dengan alarm kebakaran, manusia menjadi lebih awas, menjadi lebih sigap dalam mencegah terjadinya kebakaran. Melalui alarm kebakaran, api yang terdeteksi oleh alarm kebakaran ini dapat memicu alarm kebakaran berbunyi nyaring, sehingga membuat manusia sadar bahwa ada api yang terjadi di sekitarnya dan akan segera memadamkan api tersebut. Jika dianalogikan, alarm kebakaran adalah alat bantu berupa panca indera. Seperti untuk merasakan bau, kita memiliki hidung. Maka untuk merasakan adanya kebakaran, manusia menciptakan alarm kebakaran. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat alarm kebakaran. Alarm kebakaran kali ini yang akan saya buat adalah alarm kebakaran sederhana. Ayo kita lihat. Nah, beginilah cara kerja alarm kebakaran yang akan kita buat. Ketika api menyala, alarm kebakaran akan terpicu dan menyebabkan adanya bunyi dan menimbulkan cahaya merah. Adapun komponen-komponen yang akan kita butuhkan ketika membuat alarm kebakaran sederhana ini yaitu IR receiver atau biasanya disebut infrared receiver. IR receiver ini akan berguna untuk menangkap cahaya yang disebabkan oleh api sehingga alarm kebakaran dapat terpicu dan menyala. Yang kedua adalah buzzer. Buzzer adalah alat yang dapat menimbulkan bunyi ketika alarm menyala. Nah, yang ketiga adalah transistor C945. Komponen ini berfungsi untuk mengalirkan sumber daya dari baterai menuju ke komponen-komponen lainnya. Yang keempat adalah lampu LED merah. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus merah? Ya nggak apa-apa, kalian bebas memilih warna apa saja. Yang kelima adalah resistor, dan yang keenam adalah switch on off. Nah, itulah tadi komponen-komponen yang akan kita butuhkan dalam merakit alarm kebakaran. Sekarang kita akan merangkainya. Nah, saya sebutkan tadi ada buzzer, yang kedua ada lampu LED merah, yang ketiga resistor, yang keempat infrared receiver, yang kelima transistor C945, dan juga ada switch on off, dan juga jangan lupa baterai yang berkapasitas 9 volt. Nah, seperti inilah tampilannya
ketika kita sudah selesai merangkai alarm. Nah, inilah kawan-kawan, komponen-komponen tadi telah kita satukan. Tahap selanjutnya adalah tahap pengemasan. Di sini sengaja untuk membuat model pengemasan berupa kotak. Namun kawan-kawan sekalian dapat sekreatif mungkin dalam membuat modelnya. Tidak harus kotak ya. Nah, rangkaian tadi akan kita kemas. Nah, beginilah hasil dari pengemasannya. Jangan lupa untuk tombol switch on off-nya harus seperti ini ya kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan uji coba. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sederhana kan? Sayangnya, penggunaan alarm kebakaran ini tidak dapat diletakkan di luar rumah atau di luar ruangan karena dapat terpengaruh oleh sinar matahari. Jadi alarm kebakaran sederhana ini hanya bisa digunakan di dalam ruangan, seperti diletakkan di sekitar kompor maupun di mana saja asalkan di dalam ruangan. Nah, itulah tadi video singkat saya mengenai alarm kebakaran sederhana. Saya harap kawan-kawan sekalian dapat membuat alarm kebakaran sederhana ini sehingga dapat mengurangi terjadinya kebakaran di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.